Selamat datang kembali di channel Master Military. Tupolev Tu-160 atau yang biasa disebut Blackjack oleh NATO merupakan pesawat pengangkut misil dan bom yang didesain oleh Biro Desain Tupolev pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Pesawat tersebut kemudian mulai digunakan pada tahun 1987. Tu-160 yang juga dijuluki sebagai angsa putih adalah pesawat pembom supersonik sayap rendah atau low wing dengan sayap sweep variabel dan merupakan pesawat supersonik terbesar, terberat, dan paling kuat dalam aviasi militer. Setelah hampir 30 tahun beroperasi, pesawat ini dimodernisasi dengan menambahkan sistem navigasi dan komunikasi canggih, sistem penargetan baru, serta kompleks peralatan elektronik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Tu-160, seperti biasa kita intro dulu. Tu-160 dijuluki sebagai White Swan atau angsa putih karena kemampuan manuvernya dan lapisan putih anti-flash. Tujuan dibuatnya pesawat ini adalah untuk pengiriman senjata nuklir dan konvensional jarak jauh di dalam teater operasi kontinental. Pesawat ini pun memiliki kemampuan di segala kondisi cuaca, baik siang dan malam, serta dapat beroperasi di semua kondisi geografis. Performa Tu-160 ini bahkan sering dibandingkan dengan B-1 Amerika. Pada tahun 1972, Uni Soviet meluncurkan sebuah kompetisi pengadaan pesawat pembom multifungsi baru dengan kecepatan supersonik dan sayap variabel geometri atau sayap ayun. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas proyek pembom B-1 Angkatan Udara Amerika. Tupolev mengajukan desain bernama 160M dengan tata letak sayap campuran yang diperpanjang dan menggabungkan beberapa elemen dari Tu-144. Tupolev pun saat itu harus bersaing dengan Myasishchev M18 dan Sukhoi T-4, tetapi Tupolev berhasil mengalahkan pesaingnya. Pengerjaan pembom baru Soviet ini pun masih terus berlanjut meskipun proyek B-1A telah berakhir. Prototipe pertama kemudian terbang pertama kali pada November 1981. 3 tahun kemudian, Tu-160 resmi memasuki jalur produksi di Kazan Aircraft Production Association atau KAPO. Pada bulan April 1987, Tu-160 memasuki layanan operasional dengan resimen pembom berat yang terletak di Pangkalan Udara Ukraina. Resimen yang sebelumnya mengoperasikan pembom strategis Tu-16 dan Tu-22M3 menjadi unit pertama yang menerima Tu-160. Tu-160 pertama kali muncul di depan publik dalam sebuah parade pada tahun 1989. Pada tahun 1989 sampai 1990, total terdapat 44 rekor penerbangan kecepatan dunia di kelas berat yang berhasil didapat. Setelah runtuhnya Uni Soviet, pada Januari 1992, Boris Yeltsin memutuskan untuk menghentikan produksi serial Tu-160 dengan 35 pesawat yang sedang dibangun pada saat itu. Rusia juga secara sepihak menangguhkan penerbangan strategis di wilayah terpencil di dunia. Pada tanggal 25 Agustus 1991, Parlemen Ukraina memutuskan bahwa negara barunya akan mengambil kendali atas semua unit militer di wilayahnya. Namun pada pertengahan 1990-an, unit tempur 19 Tu-160 milik Ukraina di-grounded karena kurangnya dukungan teknis dan suku cadang. Ukraina kemudian berniat menjual Tu-160 kepada Rusia. Namun karena kesepakatan harga yang tidak kunjung ditemui, akhirnya penjualan tersebut dibatalkan. Pada bulan April 1999, segera setelah pemboman NATO di Yugoslavia, Rusia melanjutkan pembicaraan dengan Ukraina untuk pembelian 8 pembom Tu-160 dan 3 pembom Tu-95MS yang diproduksi pada tahun 1991. Pada tanggal 20 Oktober 1999, sekelompok ahli militer Rusia berangkat ke Ukraina untuk mempersiapkan pesawat yang dibeli. 2 pesawat pertama yaitu Tu-160 dan Tu-95MS berangkat dari Ukraina pada tanggal 5 November. Selama berbulan-bulan berikutnya, 7 Tu-160 lainnya terbang ke Rusia, dengan 2 Tu-95MS terakhir tiba pada tanggal 21 Februari 2001. Tu-160
didukung oleh 4 mesin turbofan Kuznetsov NK32 Afterburning. Mesin ini adalah mesin yang paling kuat yang pernah dipasang pada pesawat tempur. Berbeda dengan Lancer B1 Amerika yang mengurangi persyaratan kecepatan pada B1 untuk menghindari penampang radar, namun TU-160 tetap memilih mempertahankan kemampuan untuk mencapai kecepatan Mach 2 di ketinggian. TU-160 dilengkapi dengan sistem pengisian bahan bakar dalam penerbangan untuk misi jarak jauh, meskipun hal itu jarang digunakan. Kapasitas bahan bakar internal TU-160 sebesar 130 ton memberikannya daya tahan penerbangan sekitar 15 jam dengan kecepatan jelajah sekitar 850 km per jam pada ketinggian 9.100 meter. Di sektor persenjataan yang dibawa, TU-160 memiliki 2 ruang internal senjata yang masing-masing mampu menampung 20.000 kg bom taktis atau peluncur untuk rudal nuklir. Rudal tambahan lain juga dapat dipasang secara eksternal. Pesawat ini mampu membawa rudal jelajah strategis KH-55MS yang juga dikenal sebagai AS-15 Ken. Rudal KH-55MS memiliki jarak maksimum 3.000 km dan dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir 200 kiloton. Ruang senjatanya juga dilengkapi dengan peluncur untuk KH-15P yang juga disebut sebagai AS-15 Kickback. KH-15P memiliki penggerak bahan bakar roket padat yang memberikan jangkauan hingga 200 km. KH-15P dapat dilengkapi dengan hulu ledak seberat 250 kg konvensional atau hulu ledak nuklir. Total pesawat ini mampu membawa berbagai bom udara dengan berat total hingga 40 ton. Pada tahun 2014, dimulailah perombakan dan modernisasi TU-160 di pabrik Tupolev. Pembom TU-160M modern pertama diluncurkan pada tahun 2016. Pesawat yang ditingkatkan dan diperbarui tersebut dilengkapi dengan radar, peralatan elektronik, dan navigasi baru. Diharapkan pada tahun 2020 lebih dari selusin pembom TU-160M akan ditingkatkan dan akan bergabung dalam layanan operasional dengan Angkatan Udara Rusia. Perusahaan platform internasional yang berbasis di Amerika juga pernah mengakuisisi 3 TU-160 bekas Ukraina yang rencananya akan diubah menjadi peluncur TU-160SK untuk kendaraan luar angkasa. Namun sayangnya rencana ini tidak pernah dilakukan. Pada tahun 2015, diumumkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia berencana untuk meluncurkan kembali produksi TU-160. Pembom baru yang akan dibuat tersebut rencananya akan dilengkapi dengan mesin baru, radar, dan avionik baru. Pembom yang baru dibangun itu disebut sebagai TU-160M2. Sehingga meskipun akan terlihat serupa, tapi TU-160M2 pada dasarnya akan menjadi pesawat baru. Pada tahun 2018, sebuah kontrak ditandatangani untuk memproduksi total 10 pembom TU-160M2 untuk Angkatan Udara Rusia. Pengirimannya direncanakan akan selesai pada tahun 2027. Meskipun penampilannya mirip dengan B1 Lancer Amerika, TU-160 adalah kelas pesawat tempur yang berbeda. Perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa skema warna pada B1 Lancer abu-abu gelap untuk mengurangi visibilitasnya, sedangkan TU-160 dicat dengan warna anti-flash white. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya Master Military dan terima kasih.